zakat itu adalah membantu manusia dan kemanusiaan. Membantu manusia apa? Kita mendorong supaya para muzaki, orang-orang yang memang sudah kewajiban membayar zakat, itu bisa melaksanakan zakatnya. Nah yang kedua, dana zakat itu untuk membantu kemanusiaan. Pertama sih nyoba, oh ternyata ilmu saya tuh ternyata lebih berguna di kemanusiaan apa di kerelawanan, seperti itu sih Mbak. Sama, saya juga kepengen sekali, apalagi kayak yang punya jasa, saya pengen membalas jasa budi pekertinya gitu. Kepengen sekali Bu. Saya juga sama, ya kepengen punya kepengen punya zakat atau punya sodako atau ibadah yang lainnya. Dan itulah yang selama ini kita lakukan. Dengan demikian, maka cahaya zakat yang kita sampaikan di tahun ini, harapannya adalah ada sebuah keajaiban. Kalau menurut Al-Quran ada keajaiban. Maka ini adalah waktunya orang itu sudah melihat bahwa zakat itu bukan beban, gitu ya. Zakat itu sudah lifestyle. Kenapa? Merasakan impact yang dia dapat, gitu. Nah, dengan begitu maka para muzaki itu bisa memancarkan cahaya kedermawannya kepada saudaranya yang lain. Begitu pula para mustahik, karena dana zakat itu dana suci yang dia kelola, yang diberikan kepada mereka itu dana suci, maka mereka juga mengelola itu dengan baik. Islam mengajarkan bahwa kemanusiaan bukan sekedar nilai moral, melainkan bentuk ibadah. Menjadi muslim berarti menjadi manusia yang peduli, berbagi dan memberi manfaat bagi sesama. Zakat, infak, dan sedekah merupakan cerminan cinta kepada sesama, menyentuh mereka yang membutuhkan. Ya, jadi kalau kita mengaitkan zakat dengan kemanusiaan sangat dekat ya. Jadi zakat itu ada dimensi, istilah kami itu adalah ibadah maliyah. Jadi ini ada dimensi vertikalnya karena ini adalah menjalankan kewajiban keagamaan ya, rukun Islam. Yang kedua adalah dimensi horizontal bahwa dana zakat yang kita kelola ini adalah untuk membantu manusia. Ya. Terima kasih Pak. Zakat itu bisa menjadi simpul dialog kemanusiaan dan juga keagamaan. Bagaimana zakat itu juga bisa menampilkan risalah rahmatan lil alamin. Bahwa dana kedermawanan para muzaki, para donatur itu bisa menjadi bagian gitu dari upaya untuk menyampaikan risalah kemanusiaan tadi. Bukan hanya angka statistik, tapi wajah-wajah nyata yang bertahan dalam kesulitan. Jadi alasan aksi kemanusiaan tidak bisa menunggu. Karena di setiap zakat yang terhimpun ada harapan yang hidup. Di setiap uluran tangan ada kehidupan yang berubah. Bahwa banyak saudara-saudara kita itu yang tidak mempunyai akses kesehatan yang baik, akses pendidikan yang baik, akses perumahan yang baik, ya. Nah, variabel-variabel ini yang menjadikan mereka menjadi miskin ekstrim. Karena miskin ekstrim maka kualitas kehidupannya itu juga rendah. Nah, saya kira dana zakat di Indonesia yang potensinya itu 327 triliun ya, yang hari ini baru bisa kita kelola 41 triliun. Saya kira ini adalah dana publik, dana umat
yang bisa kita jadikan untuk bisa menaikkan harkat dan kualitas kemanusiaan saudara kita yang lain. Dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya, kalau ini bisa kita distribusikan secara adil dan juga berpihak kepada tadi kelompok-kelompok rentan, saya kira Indonesia ke depan akan semakin baik. Karena apa? Karena kelompok rentan ini kalau tidak kita manage, itu juga akan menambah kemiskinan baru. Jadi bukannya kita menurunkan kemiskinan, tetapi ini kalau tidak kita manage, maka akan menumbuhkan istilah kita itu miskin turunan. Zakat itu harus menjadi enabler, menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Bagaimana zakat itu juga bisa menjadi dari air mata tangisan bisa mengubah menjadi air mata kebanggaan. Itu yang kami lakukan. Bagaimana orang miskin itu kita intervensi, air mata kesedihan yang dia punya, dana zakat itu bukan hanya untuk memelihara mustahik, tetapi bagaimana dana zakat itu bisa menciptakan muzaki baru. Bapak mana? Itu ta babad alang-alang ta jalan ta katutup ta ngalacai naon jalan katutup eueun udah ngopretkeun. Baju kumaha ke sore. Terus aya milik can. Boro-boro macan aya gambaran teh kumaha meureun lalieur. Mana budak nu sakalolah yang jajan. Ke sore pan pembukaan teu bogana naon pan. Justru eta mendek lalieur kumahnya. Pemasukan teu aya. Ngaraut teu aya kapan baralakna ke seep. Sarua bae lah batur ge pada butuh. Batur ge butuhan sarua bae. Jadi kumana bias teu boga tabung beak, tereh bayar lampu. Nya kumaha keur kamari ge tos ditagi kapan ku PLN. Segala teu tuh. aya cek abi teh. Bapak ngababat jalan heula tah. Ya. Ngababat alang-alang. Kalau untuk cari kehidupan saya serabutan, Bu. Kalau ada yang nyuruh babat, kalau nggak ada paling saya ke hutan, cari hasil bumi, cari daun singkong, cari genjer, atau apa aja, kadang ya dibuat emaknya dibikin lotek, diederin di kampung. Kalau saya, kalau lagi ada penebangan kayu, ada pemborong kayu, ranting-rantingnya atau yang nggak dimanfaatin, saya manfaatin dibikin areng sama saya. Jauh dari riuh perkampungan, Amin dan keluarga bertahan di tengah keterbatasan di gubuk sederhana. Bagi Amin, bertahan bukan sekedar pilihan, tapi keharusan. Meski hidupnya tak mudah, Amin menyimpan impian bahwa suatu hari nanti ia tak lagi menjadi seorang mustahik. Ia ingin memberi, bukan sekedar menerima. Karena saya waktu itu lagi dapat musibah, yang saya tempatin di kampung itu tanah saudara, bukan tanah saya sendiri. Berhubung tanah itu sama saudara saya mau dibangun, gitu. Ya akhirnya kan saya mengalah, lebih baik saya keluar. Ya, tapi saya tidak mengurangi rasa terima kasih kepada saudara saya yang telah menolong saya sebelumnya saya bisa tinggal di situ. Gubuk ya namanya juga di hutan ya. Sebetulnya sih dalam hati ada feeling dan ada keyakinan, masa iya sih kita mau selamanya tinggal di hutan dengan gubuk segede begini. Lebar 4x2. Dengan keluarga kurang lebih ada 5 orang.
4 kali 2 itu dibagi 3 sekat, Bu. Jadi yang sekat tengah itu buat anak bertiga, buat pojok lagi itu buat emaknya, yang akhir pojok sekatan sini buat saya. Yang kami sangat khawatirkan kalau pas ada angin dengan hujan. Kadang nggak ada hujan, angin kencang. Gitu. Pernah hampir terjadi ini, jatuh ketiban kayu itu bonggolnya masih ada. Nyampe ke sini. Waktu ada puting beliung itu 1 hektar kurang lebih itu di siang karena itu kena angin puting beliung. Apalagi kalau ranting-ranting kalau musim angin, Masya Allah, ini banyak yang berkali-kali bocor, sobek gitu kan, karena timpahan ranting dari atas. Goreng pisang, Dek. Siap. Makan. Mulai buka. Buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah beduk maghrib. Udah saatnya kita berbuka puasa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya rahman rahim. Kalau mengutarakan hal-hal yang negatif nggak ada. Cuma di sisi lain ya saya juga memperhatikan anak maupun istri. Sebetulnya ya kita sedikit banyak bisa ngebaca. Walaupun nggak mengucapin atau nggak mengutarakan kata-kata yang bisa didengar sama kita, tapi kita udah paham bahwa anak ini ada keluhan begini-begini. Tidak selamanya mungkin nyaman di sini, tidak selamanya mungkin enakan di sini. Tetap ada keluhan pasti, pengen bermasyarakat lagi, pengen gabung lagi dengan rekan-rekan. MTS apa SMP? Yang ke SMP seberapa? 4. Yang ke SMP 4. Kalau diceritain yang sebenarnya gitu ya, yang kalau saya ceritain yang sebenar-benarnya pengen nangis keadaan saya ini. Cuma kan ya orang tua mengatakan semiskin apapun, sepahit apapun, seperih apapun, jangan diperlihatkan ke orang banyak. Melalui dana zakat yang membuka jalan, Amin mendapatkan kesempatan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Kembali melangkah dengan keyakinan bahwa di setiap perjuangan ada tangan-tangan kebaikan yang siap merangkul. Dan di setiap doa ada harapan yang kelak menjadi nyata. Assalamualaikum Pak Amin. Oh iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah 70% ya rumahnya ya. Mudah-mudahan aja lancar, nggak ada halangan. Ya insya Allah ya Pak ya. Semoga sebelum Lebaran sudah jadi rumahnya nanti ya Pak. Ya Bapak Amin, program Rumah Layak Huni Basas ini diharapkan dapat membantu Bapak dan keluarga Bapak ya untuk tinggal di rumah yang lebih nyaman, lebih sehat untuk kehidupan keluarga Bapak. Gitu. Kita harapkan rumah Bapak meningkat nih kualitasnya Bapak, dari sisi keamanannya meningkat, dari sisi kesehatannya meningkat. Sekarang kan rumahnya udah ada struktur rumahnya Pak ya, udah ada besinya, temboknya juga udah bagus daripada sebelumnya ya Bapak. Ya semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak sebaik-baik mungkin gitu, dan juga nanti kehidupan Bapak lebih berkembang lagi ke depannya dan keluarganya. Ya alhamdulillah, dengan selama saya tinggal di hutan kurang lebih 2 tahun, saya bersyukur sama Yang Maha Kuasa dan saya bertafakur memohon sama Allah. Alhamdulillah ada ridho Allah, ada izin Gusti. Di tahun ini saya dapat respon, mungkin ada izin dari Yang Maha Kuasa, saya dapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah. Saya mungkin nggak menolak, yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Apa yang saya bisa buat kehidupan saya, insya Allah saya kerjakan gitu. Apa aja lah, saya tidak akan gengsi-gengsi. Yang penting ya, bisa dikerjakan sama saya gitu, sesuai dengan kemampuan saya.
Makanan adalah kebutuhan paling mendasar manusia untuk bertahan hidup. Namun, bagi beberapa orang, makanan bukan sekedar pilihan, melainkan ketidakpastian. Banyak sekali mustahik ataupun orang-orang yang layak menerima zakat itu mereka memiliki kedaruratan biaya hidup, yang mana kalau kita telusuri lebih basic adalah kebutuhan makan sehari-hari. Dengan naiknya inflasi, naiknya kebutuhan bahan pangan, beban hidup sekolah dan lain-lain, tentunya Basnas di sini tidak bisa berperan sendiri ya dalam pelayanan kepada mustahik. Tentu di sini kita bekerja sama juga para relawan-relawan yang Masya Allah mereka itu bisa meluangkan tenaganya dan waktunya juga. Ada yang mereka memang mendaftarkan diri sendiri, ada juga yang kita merekrut mereka untuk tergabung dalam kegiatan ini. Jadi di kegiatan Dapur Bank Makanan ini ada relawan-relawan yang bantu distribusi, persiapan, masak dan lain-lain. Ada juga yang memang profesional di bidangnya. Di balik setiap makanan yang tersaji ada tangan-tangan yang peduli. Salah satunya Ivan, seorang chef profesional yang kini mengabdikan ilmunya untuk kemanusiaan. Ya ini kan kayak gini ya, kerja tuh pasti kita dibayar ya dengan gaji ya, mungkin seperti itu ya. Tapi setelah saya di kerelawanan, oh ternyata ilmu saya tuh lebih bermanfaat dibanding, ya itu nggak bisa diukur dengan uang. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan dari Basnas, Dapur Umum Basnas untuk masak di kilometer Jalan Jakarta Bogor. Ya. Sebelum kita masak pagi hari ini, mari kita berdoa untuk keberkahan dan kelancaran kita saat bekerja. Selesai. Basnas! Hoi! Menentukan menu. Nah, untuk menentukan menu sendiri, di mana sih lokasi kita yang bakal kita masak? Ini budayanya apa? Orang ini daerah sini tuh perlunya makan apa sih gitu? Sukanya apa sih? Buat anak kecil kah? Untuk orang dewasa kah? Untuk orang tua kah? Nah, ini menu yang bakal kita buat. Saat di suatu lokasi kebencananku yang saya tahu sih, orang itu nggak perlu makan di setiap itu nggak butuh makan, tapi mereka perlu makan. Tapi makanan itu makanan yang masih memanusiakan manusia gitu loh Mbak. Makanya jangan ayo kita dapur umum sembarangan loh bikin kayak gitu. Kita bikin emang makanan yang bener-bener yang layak buat mereka makan, nggak sembarangan. Itu mungkin Mbak yang selalu saya ingat. Mungkin dari tempat yang biasa kita masak di indoor, terus sekarang coba kita masak di outdoor, itu banyak kendalanya, banyak seperti cuaca lah. Susah ya untuk saat di dapur sosial kayak begitu. Saat kita udah lama kita gabung dengan masyarakat sekitar, nah yang paling sedihnya saat kita untuk berpisah, untuk selesai. Nah itu ada momen-momen apa ya yang kayaknya, wih gue masih suka loh masih ini. Nah itulah mungkin kesan yang bikin kita terharunya itu aja sih. Semuanya kebagian. Satu disolakin ya. Semoga Bapak Ibu semuanya berkenan dalam makanan kami. Antusias masyarakat. Baik itu mereka melihat nasi itu banyak yang berbondong-bondong. Kalau yang kami rasakan sebagai pelaksana program ini di lapangan yang beririsan langsung dengan mustahik ataupun orang-orang yang terima manfaat tersebut, mereka secara tidak langsung mengekspresikan senyum mereka. Itu sudah mendeskripsikan bahwa mereka itu bahagia dan tenang saat ini gitu. Mereka mendapatkan makanan dari kami itu sangat-sangat bersyukur, bahkan disimpan buat nanti malamnya lagi. Karena untuk sekedar masak aja tuh mereka nggak bisa, beras aja nggak punya.
Jangankan rumahnya aja itu gelap karena nggak punya uang untuk bayar listrik gitu. Jadi ketika mendapat makanan dari Basnas, mereka itu mulai merasakan tenang, setidaknya lambung mereka tidak lapar. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada para mujaki yang membantu saya. Semoga sehat selalu walafiat, semoga dipanjangkan umur dan selalu bisa aktivitas, bisa mencukupi kehidupannya masing-masing. Pengennya sih begini Mbak, programnya itu makin luas ya. Pengen saya sih di Bank Makanan ini makin programnya makin besar dan makin luas, bisa ke pelosok-pelosok itu sih mungkin. Iya. Banyak orang iya. terjangkau. Banyak orang yang masih membutuhkan makanan yang bergizi Mbak, yang masih kurang, yang harus kita bantu. Itu sih. Kita lihat di sini, entah di pelosok seperti apa.